Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Andriani dengan NIM 1817011117. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi dan Kreativitas Mahasiswa terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Made Ari Maitriana SPD MPD selaku pembimbing utama dan Bapak Iwayan Suendra SE MSI selaku pembimbing pendamping dan Ibu Dr. Luh Indrayani SPD MPD selaku penelaah. Baik, yang selanjutnya yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan cara negara dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan nasional itu sendiri bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya memiliki pengetahuan dan keterampilan serta berbudi pekerti luhur. Selanjutnya prestasi belajar. Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu kondisi sosial ekonomi. Mahasiswa yang memiliki ekonomi rendah tetapi memiliki prestasi yang tinggi. Ada juga mahasiswa yang ekonominya tinggi, prestasi belajarnya juga baik, ataupun sebaliknya, mahasiswa yang memiliki ekonomi tinggi, prestasi belajarnya rendah. Selanjutnya kreativitas mahasiswa. Mahasiswa masih belum berani mengekspresikan diri. Mahasiswa masih berpikir bahwa tugas yang baik harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh dosen dan melihat tugas temannya. Berdasarkan pada latar belakang, maka identifikasi permasalahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa yang ekonomi keluarganya rendah, prestasi belajarnya rendah. Begitu juga dengan mahasiswa yang ekonominya keluarganya tinggi, prestasi belajarnya rendah. Dan sebaliknya, ada juga mahasiswa yang ekonominya tinggi, prestasi belajar juga tinggi. Begitu juga dengan ekonomi keluarganya rendah, prestasi belajarnya tinggi. Yang kedua, mahasiswa masih belum mempunyai keberanian untuk mengemukakan pendapatnya atau ide kreatifnya karena merasa khawatir idenya tidak terima atau salah. Yang ketiga, mahasiswa masih bergantung terhadap contoh dari dosen atau temannya masih tinggi sehingga kreativitas mahasiswa kurang dikembangkan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, peneliti membatasi masalahnya hanya dengan menggunakan kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa sebagai variabel independen dan prestasi belajar mahasiswa sebagai variabel dependen. Serta pada penelitian ini, peneliti membatasi responden hanya pada mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha? Yang kedua, apakah kreativitas mahasiswa berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha? Dan yang ketiga, apakah kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha? Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui yang pertama, pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan daftar rujukan tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti dapat menerapkan ilmu yang dimiliki dengan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa dan pihak lain yang membutuhkan guna menambah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang selanjutnya yaitu bagi dosen.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan semangat belajar mahasiswa serta memberikan gambaran wawasan dan juga menambahkan pengalaman dalam kegiatan pembelajaran, terutama untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Pendidikan ekonomi. Selanjutnya yaitu kajian teori. Menurut Slameto 2010, prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor intern yang berasal dari dalam diri mahasiswa yang meliputi kesehatan, cacat tubuh, inteligasi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan, kreativitas, kelelahan jasmaniah, dan kelelahan rohani. Yang kedua, faktor ekstern yang berasal dari luar mahasiswa, yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, kondisi sosial ekonomi, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan, metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah, kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, serta bentuk kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Surya Brata 2002 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal yang meliputi kondisi fisiologi dan kondisi psikologi yang mencakup minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan lain-lain. Yang kedua faktor eksternal meliputi lingkungan sekolah dan lingkungan alam. Kajian hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan Anita Sunelvia Dewi 2020 yang berjudul Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ujang Virgo 2014 yang berjudul Pengaruh Kreativitas Mahasiswa dan Komunikasi Interpersonal dengan Dosen terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kreativitas mahasiswa berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ita Ariyanti 2010 yang berjudul Pengaruh Minat dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang Angkatan 2018-2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel minat dan motivasi belajar berpengaruh dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Semarang Angkatan 2008 dan 2009. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama, faktor ekstern, kondisi sosial ekonomi. X1. Yang pertama, tingkat pendidikan orang tua. Yang kedua, pekerjaan orang tua. Dan yang ketiga, penghasilan orang tua. Yang selanjutnya yaitu faktor intern, kreativitas mahasiswa. X2. Yang pertama, hasrat keingintahuan yang cukup besar. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, memiliki dedikasi yang bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, berpikir fleksibel. Yang kelima, memiliki daya abstraksi yang cukup baik. Dan yang keenam, memiliki latar belakang membaca yang cukup. Yang selanjutnya yaitu prestasi belajar. Di sini ada 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. H1. Terdapat pengaruh dan signifikan kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan yang kedua, terdapat pengaruh dan signifikan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan H3, terdapat pengaruh dan signifikan kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut Sugiono 2016, penelitian kausal merupakan sebuah penelitian yang mengkaji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana hubungan sebab akibat tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabelnya. Pada penelitian ini akan mengkaji pengaruh kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Tempat dan waktu penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang berlokasi di Jalan Udayana nomor 11 Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2001-2022. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2017-2018 yang berjumlah 228 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik proportional random sampling. Proporsional artinya pengambilan sampel tiap angkatan ditentukan seimbang dengan banyaknya subjek dari tiap angkatan. Random artinya menganggap semua subjek memiliki hal yang sama untuk memperoleh kesempatan dipilih sebagai sampel. Penentuan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus Lovin. Setelah dicari dengan menggunakan rumus Lovin, sampelnya berjumlah yaitu 145 mahasiswa. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Variabel penelitian prestasi belajar. Indikatornya yang pertama kognitif, afektif, psikomotorik. Skala pengukurannya interval. Untuk variabel kondisi sosial ekonomi, indikatornya tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Skala pengukurannya ordinal. Sedangkan untuk variabel kreativitas mahasiswa, indikatornya yang pertama, hasrat keingintahuan yang cukup besar, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, memiliki dedikasi yang bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, berpikir fleksibel. Yang kelima, memiliki daya abstraksi yang cukup baik. Dan yang terakhir yaitu memiliki latar belakang membaca yang cukup luas. Skala pengukurannya ordinal. Yang selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Dan yang kedua dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu uji instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas. Validitas menurut Sugiono 2016 menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item. Kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Suatu item pernyataan dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari L tabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari L tabel, maka item pernyataan tersebut dikatakan tidak valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas menurut Sugiono yaitu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan bantuan SPSS for Windows instrumen dikatakan reliabilitas apabila memiliki koefisien alpha Cronbach lebih besar dari 0,60. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, uji normalitas. Menurut Ghazali 2016, uji normalitas dilakukan untuk menguji dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Yang kedua, uji multikoloneritas. Menurut Ghazali, uji multikoloneritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya variabel antar variabel bebas.
Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama, uji T. Pada penelitian ini, uji T akan menguji pengaruh variabel bebas, yaitu variabel kondisi sosial ekonomi, terhadap variabel terikat yaitu prestasi belajar, dan variabel bebas kreativitas mahasiswa terhadap variabel terikat prestasi belajar. Yang kedua yaitu uji F. Pada penelitian ini, uji simultan akan meneliti pengaruh variabel bebas yaitu kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel terikat yaitu prestasi belajar, apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui variabel kondisi sosial ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui variabel kreativitas mahasiswa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel kreativitas mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian pengaruh kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H3 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikansi kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha secara simultan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parsial dan signifikan dari kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa yang didapat oleh mahasiswa. Hal tersebut disebabkan karena apabila kondisi sosial ekonomi mahasiswa baik, maka mahasiswa akan memiliki keteraturan dalam belajar dikarenakan kebutuhan terpenuhi dengan baik. Kemampuan orang tua mahasiswa dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan perkuliahan mahasiswa merupakan salah satu indikator yang menentukan status ekonomi. Karena dengan penghasilan yang tinggi akan lebih mampu dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh keluarga. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar kondisi pendapatan orang tua mahasiswa tergolong cukup baik. Hal ini memberikan gambaran bahwa orang tua sudah mampu mencukupi kebutuhan keluarga baik, kebutuhan primer yang terdiri dari rumah atau tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Kebutuhan sekunder yaitu kepemilikan harta benda yang terdiri alat transportasi, kepemilikan alat hiburan, fasilitas belajar, dan kebutuhan tersier meliputi hiburan atau rekreasi. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kedua yaitu pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parsial dan signifikan dari kreativitas terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
Semakin tinggi kreativitas mahasiswa, maka semakin meningkat pula prestasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari kreativitas mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki kreativitas yang tinggi akan cenderung membuat konsep materi yang diajarkan untuk dipelajari kembali. Dalam hal ini, mahasiswa mampu memahami bagaimana konsep yang tepat yang harus mereka lakukan dalam belajar, sehingga mereka dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik. Selain itu, mahasiswa yang memiliki kreativitas yang tinggi juga cenderung memiliki keingintahuan yang cukup tinggi dan tidak mudah menyerah, selalu mencari jawaban dari permasalahan dalam bentuk pembelajaran melalui buku dan sumber belajar lainnya. Mereka terus menggali dan mencari tahu apa yang menjadi pertanyaannya, serta terus berusaha menyelesaikan persoalan yang dihadapi, terutama persoalan yang diberikan dosennya. Terciptanya kreativitas mahasiswa yang tinggi akan membuat mahasiswa lebih mudah dan tekun dalam belajarnya. Kreativitas mahasiswa cukup mempengaruhi prestasi belajar para mahasiswa. Apabila kreativitas tersebut semakin tinggi, maka mahasiswa akan lebih mudah dalam belajar dan prestasi yang mereka peroleh akan semakin baik pula. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu pengaruh kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan dari kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Faktor yang menjadi pendukung terhadap prestasi belajar tersebut harus menjadi perhatian yang serius, di mana dalam hal ini faktor kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa, dengan adanya kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa yang baik, maka akan mendorong prestasi belajar yang baik pula. Kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa di mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha tergolong cukup baik. Sebagian besar orang tua mahasiswa pendidikan ekonomi sudah memiliki pendapatan yang cukup baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan para mahasiswa. Serta kreativitas mahasiswa yang dimiliki cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keingintahuan dan selalu mencari jawaban dari permasalahan dalam pembelajaran, sehingga menyebabkan prestasi belajar mahasiswa yang optimal. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu adanya pengaruh secara parsial antara kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Yang kedua, adanya pengaruh secara parsial antara kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Yang selanjutnya, kesimpulan yang terakhir yaitu adanya pengaruh secara simultan antara kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa, kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa merupakan faktor penting dalam pembelajaran, sehingga kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa yang baik akan meningkatkan prestasi belajar yang baik pula. Oleh karena itu, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha perlu mengetahui bahwa kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa yang baik sangat penting untuk dimiliki oleh mahasiswa, karena semakin baik kondisi sosial ekonomi yang dimiliki orang tua dan semakin kreativitas mahasiswa dalam belajar, maka semakin baik pula kemampuan dalam mencapai prestasi belajar.
Yang kedua, bagi dosen. Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran bagi dosen bahwasannya prestasi belajar dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa, sehingga perlu adanya komunikasi yang baik akan menimbulkan semangat belajar yang kuat pada mahasiswa untuk rajin belajar agar terciptanya prestasi belajar yang memuaskan. Yang selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melaksanakan penelitian prestasi belajar mahasiswa diharapkan dapat dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya menggunakan variabel kondisi sosial ekonomi dan kreativitas mahasiswa, karena masih ada variabel bebas lainnya yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa, dan memperluas populasi penelitian dengan menambahkan jumlah responden tidak hanya mahasiswa angkatan 2017 sampai 2019, mahasiswa pendidikan ekonomi saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parema Santi. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.